Oh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu, rekan-rekan karyawan PT Lintas Sarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati Bapak Arya Damar selaku Presiden Direktur PT Lintas Sarta, yang saya hormati seluruh panitia Ramadan beserta seluruh pengurus Rohis PT Lintas Sarta, dan juga yang tak lupa saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan, para peserta kajian zuhur PT Lintas Sarta. Marilah sama-sama pada kesempatan siang hari ini kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat yang dapat kita rasakan ialah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan untuk bisa mengisi waktu kita di zuhur kali ini untuk mengkaji ilmu dalam rangka mengisi waktu kita di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala jenis aktivitas kita, segala jenis lelah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak juga lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya semoga kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, karyawan PT Lintas Sarta yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini di zuhur pada tanggal 21 April 2022, insya Allah pada kajian zuhur kita akan membahas sebuah tema, yaitu akhlak terbaik orang tua, yang nantinya akan diisi oleh guru kita Ustadz Adlil Umarot. Namun sebelum kita saksikan bersama-sama kajian kita pada zuhur ini, saya akan membacakan beberapa informasi terkait dengan jalannya rangkaian pada kegiatan kita kali ini. Yang pertama ialah mengenai peraturan kajian. Peraturan kajian seperti bagaimana biasanya, yang pertama agar dipastikan untuk seluruh peserta telah menyelesaikan sholat zuhur sebelum mengikuti kajian zuhur yang akan kami langsungkan, yang akan kita langsungkan. Peserta diharapkan baik ikhwan maupun akhwat yang tidak sedang berhalangan, kami mohon sekali lagi telah menyelesaikan ibadah sholat zuhur. Lalu yang kedua, dipastikan seluruh peserta setelah masuk room Zoom kajian ini dimohon untuk dapat menonaktifkan audionya demi kelancaran dan ketertiban jalannya kajian kita. Lalu yang ketiga, bagi peserta laki-laki atau ikhwan diperbolehkan untuk membuka kamera dengan ikhtiar terbaik dalam mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan adab menuntut ilmu. Lalu untuk peserta yang akhwat atau wanita diperbolehkan untuk menutup kamera. Dan yang terakhir, kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu seluruh peserta kajian zuhur untuk dapat berpartisipasi dengan cara mengirimkan pertanyaan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Pertanyaan dapat Bapak Ibu sampaikan dengan mengetik di kolom chat yang nantinya akan kami bacakan dan kami tanyakan kepada Ustadz kita yang akan mengisi pada siang hari ini. Dan juga nantinya kepada Bapak Ibu yang bisa memberikan pertanyaan atau bisa nantinya ketika ada pertanyaan dari Ustadznya juga, ya, jadi kali ini akan ada yang istimewa.
Jadi nanti Ustadz akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu, dan pertanyaan itu yang bisa dijawab oleh Bapak Ibu, yang bisa menjawab nantinya akan mendapatkan reward, sebuah hadiah, yaitu berupa saldo e-wallet. Ya, jadi sangat menarik sekali pada kesempatan siang hari ini bagi Bapak Ibu sekali lagi yang nantinya mendapat pertanyaan dari Ustadz dan bisa menjawab, maka mendapatkan hadiah berupa e-wallet. Yang selanjutnya adalah mengenai informasi kegiatan Ramadan pada 1443 Hijriah ini, sebagaimana yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya, bahwasanya Rohis Lintas Harta tidak hanya mengadakan kajian zuhur sebagaimana yang kita lakukan saat ini, namun juga mengadakan berbagai kegiatan menarik, diantaranya adalah kajian tematik. Kajian tematik ini berisi mengenai kaidah bahasa Arab, yaitu mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kaidah bacaan. Lalu yang kedua, terdapat kajian tahsinul Quran, kajian yang dapat memberikan manfaat kepada kita mengenai kualitas bacaan Quran kita agar lebih baik daripada sebelumnya. Lalu yang terakhir juga terdapat kajian fikih, kajian mengenai bagaimana tata cara melakukan ibadah yang baik dan benar dalam keseharian kita. Kajian tematik ini insya Allah akan dilaksanakan setiap 2 kali dalam sepekan pada tanggal 4 sampai 29 April 2022. Lalu yang selanjutnya adalah terdapat juga pelatihan sholat dan imam. Pelatihan tata cara sholat yang baik dan benar, serta pelatihan untuk memahami kewajiban sebagai imam sholat. Pelatihan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali kemarin, pada tanggal 9 dan 15 April 2022, dan insya Allah pelatihan terakhir akan kita adakan kembali pada tanggal 23 April 2022. Dan selanjutnya, informasi selanjutnya adalah terdapat juga kegiatan yang dapat diikuti bukan hanya oleh karyawan PT Lintas Harta saja, namun juga bisa diikuti oleh seluruh anak-anak dari karyawan PT Lintas Harta, yaitu dalam kegiatan pesantren kilat online. Pesantren kilat online ini nantinya berisi tentang berbagai aktivitas, diantaranya adalah tentang tantangan Ramadan juara, lalu yang kedua ada mentoring motivasi, lalu juga ada proyek kebaikan Ramadan, dan juga jelajah Al-Quran. Kegiatan pesantren kilat online ini yang semestinya dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 April 2022 kemarin, namun insya Allah akan kami reschedule, akan digantikan tanggalnya pada bulan Juni 2022. Untuk info tanggalnya nanti menyusul dan kami informasikan secepatnya. Kepada Bapak Ibu yang belum mendaftarkan dirinya maupun putra-putrinya pada kegiatan yang tadi telah disebutkan, maka kami mohon untuk segera mendaftarkan dirinya kepada link yang saat ini tampil atau pada link yang nanti akan kami share pada kolom chat pada saat kajian berlangsung. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kami juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan dan mengajak kepada Bapak Ibu seluruh karyawan PT Lintas Harta untuk dapat berpartisipasi dalam rangka menyemarakan dakwah di lingkungan PT Lintas Harta dengan cara berinfak ke QR barcode yang saat ini tampil, atau juga bisa langsung ditransfer ke nomor rekening 700-137-2437 atas nama Rohis Lintas Harta. Dan juga nantinya QR barcode ini sebagaimana biasa, setiap kajian akan kami share di kolom chat sehingga Bapak Ibu dapat mudah untuk bisa berinfak dan bersedekah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, informasi-informasinya telah kami sampaikan, dan insya Allah pada siang hari ini kita akan mengkaji ilmu dengan judul Akhlak Terbaik Orang Tua yang akan disampaikan oleh Ustadz Adlil Umarot. Ustadz Adlil Umarot, bagaimana setelah bergabung bersama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum kita mulai, izinkan saya terlebih dahulu membacakan profil singkat dari pembicara kita. Yang pertama, nama beliau adalah Ustadz Adlil Umarot. Beliau saat ini beralamat di Cibubur, Gunung Putri Bogor, dan aktivitas beliau saat ini adalah sebagai dosen praktisi Universitas Islam Al-Azhar, juga sebagai Associate Facilitator di CIES Corporate Innovation Asia, lalu juga sebagai Associate Trainer di HCR.id High Class Response. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan saksikan, dengarkan kajian zuhur kita dari Ustadz Adlil Umarot dengan judulnya adalah Akhlak Terbaik Orang Tua. Ustadz, jadi Ustadz nanti ada waktu kurang lebih 30 menit Ustadz ya, untuk menyampaikan materi Ustadz. Nah nanti akan kami lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Namun pada kesempatan kali ini Ustadz ada yang berbeda Ustadz. Jadi nanti Ustadz dimohonkan untuk memberikan pertanyaan kepada peserta kajian kita Ustadz.
Ya, jadi terkait dengan tema, Ustadz dimohonkan untuk memberikan pertanyaan terkait tema saat ini kepada peserta, dan peserta yang bisa menjawab nanti akan kami berikan reward dari panitia. Baik, kepada Ustadz Adil Umarat kami persilahkan untuk memberikan materinya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Muhammad Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih hidup sehingga dari kehidupan yang diamanahkan oleh Allah itu kita masih punya kesempatan untuk mencetak, membangun anak-anak yang soleh dan solehah. Itu nikmat yang kalau itu sudah dicabut oleh Allah, kita tidak bisa lagi menjalankannya. Ada 3 hal yang tidak akan terputus manakala kita meninggal, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh dan solehah. Maka dari itu izinkan saya untuk berbagi di siang hari ini dalam 30 menit ke depan apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk anak-anak yang soleh dan solehah dengan mengedepankan akhlak terbaik orang tua yang merupakan kunci sukses anak di masa depan. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Tentu saja beliau adalah teladan yang perlu kita contoh, kita tiru, dan mudah-mudahan kita semua bereuni di hari akhir nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita doakan kita semua yang ada di ruangan ini dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan saya berbagi tentang impian saya. Saya punya visi bagaimana terwujudnya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Untuk itu, saya banyak terlibat dalam kelas-kelas pengembangan diri, baik dari komunitas internasional maupun komunitas di lokal di Indonesia gitu ya, dan mempelajari apa pola-pola masalah yang dihadapi oleh orang tua muda. Sehingga dari situ saya memetakan orang tua muda itu punya masalah apa dan apa solusi praktis yang bisa dilakukan oleh para orang tua tersebut. Dan saya juga memperkaya khasanah berpikir saya dengan memandu training-training di corporate. Dan dari sini saya juga belajar tentang design thinking, memandu kelas-kelas design thinking, menjadi fasilitator dan juga trainernya. Dan dari situ banyak mendapatkan learning insight. Apa PR-PR yang ada di talent-talent terbaik di negeri ini, yang itu seharusnya bisa kita intervensi sejak usia dini pada anak-anak kita. Dan oleh karena itu saya membangun sebuah roadmap gitu ya, bagaimana cara kita membentuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat itu melalui roadmap ini. Bagaimana kita bisa merawat cinta dengan pasangan kita, bagaimana supaya kita bisa kompak dalam pengasuhan kepada anak, lalu bagaimana membangun konsep diri orang tua dan juga anak sekaligus skill klasifikasinya kuat, bagaimana pula mengajarkan skill klarifikasi pada anak juga kuat, bagaimana teknik bermain penuh makna dengan anak sehingga bondingnya makin erat, dan bagaimana membangun kurikulum praktis orang tua kepada anak, dan juga terakhir bagaimana orang tua mengadakan rapat kerja keluarga. Jadi workshop itu tidak hanya dilakukan di corporate, tapi juga di keluarga perlu direncanakan dan dieksekusi setiap tahun. Supaya apa? Supaya goal dari tiap keluarga itu jelas. Setiap anggota keluarga jadi bertumbuh skill, knowledge, attitude-nya. Dan mudah-mudahan dari roadmap ini kita bisa menjalankan sama-sama gitu. Bagaimana kita bisa berkolaborasi nanti, silahkan teman-teman follow di akun Instagram saya. Saya izin untuk melakukan share gitu ya. Jika teman-teman
ingin merasakan energi terbaik agar bertautan, silahkan nanti diklik di Zoom chat. Saya sudah share linknya. Tinggal follow saja. Teman-teman bisa lihat, Pak Ibu bisa lihat bagaimana referensi dalam mendampingi anak. Pertama ketika kita bekerja di corporate dan juga perlu mendampingi anak-anak ini bertumbuh. Nah, silakan bisa dilihat di sana. Kita masuk ke konteks masalah. Apa itu akhlak? Mengapa instalasi akhlak itu penting? Kalau di corporate, kita selalu menggembur-gemburkan gitu ya. Kalau sudah menjadi satu fenomena, ada akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini turunan dari sikap-sikap yang dibutuhkan saat ini, sehingga terjadi kolaborasi, ada karya terbaik yang bisa dihasilkan. Orang-orang yang tidak punya akhlak yang baik, menjalankan akhlak ini akan kesulitan. Pada akhirnya, dari observasi saya dalam 5 tahun, 6 tahun terakhir ini, inti dari kehidupan manusia itu adalah membangun kompetensi. Dia kompeten sebagai manusia, dia kompeten menjalankan multi perannya dia. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai tetangga, sebagai murid. Ya. Misalkan orang itu mampu kompeten gitu ya, insya Allah apapun challenge dalam kehidupannya dia bisa taklukkan. Apa itu akhlak? Dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq, artinya tingkah laku, perangai, tabiat. Secara etimologis, akhlak adalah tingkah laku seseorang didorong oleh satu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi itu akhlak itu bisa dilatih. Rasulullah dikirim untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan itu bisa dilatih walaupun awalnya mungkin akhlaknya kurang bagus, tapi itu bisa dilatih menjadi lebih bagus. Dan selama kita bekerja di corporate, barangkali kita fokus pada customer kita, pada atasan kita, pada bos kita, pada rekan kerja kita, pada end customer kita, pada customer B2B kita. Kita memuaskan mereka. Kita betul-betul ingin tampil perfect di depan mereka. Namun, jangan kita lupakan, ada customer platinum di rumah kita. Siapa itu? Anak kita, pasangan kita. Jangan sampai kita melayani orang lain, customer, betul-betul habis-habisan, tapi customer kita di rumah yang merupakan customer platinum kita, itu ampun-ampunan mereka. Tidak terperhatikan, terabaikan, dicuekin gitu ya. Padahal yang nanti dimintai pertanggungjawaban, jika Anda sebagai suami, Anda dimintai pertanggungjawaban sebagai kepala keluarga. Bagaimana treatment Anda kepada anak Anda, kepada istri Anda. Yang dipertanggungjawabkan nanti adalah customer platinum yang utama. Maka, perhatikanlah customer platinum. Takar-takar bagaimana akhlak anak saya, bagaimana akhlak pasangan saya. Apa yang perlu saya tambahkan? Apa pain point, apa gain point yang perlu saya perhatikan dari diri mereka. Nah, faktanya, tantangannya saat ini, teman-teman, Bapak Ibu semua, tantangan kita adalah adanya ini, strawberry generation. Generasi yang manja, penyendiri, arogan, malas kerja, mageran, tersinggung dikit nggak bisa gitu ya, langsung mutung, langsung ngambek, langsung resign, langsung pindah kerja, bosnya nggak asik gitu ya. Terlalu rentan, terlalu lemah. Tantangan kita itu. Dan ditambah lagi, orang lemah itu, generasi yang lemah itu dihadapkan pada teknologi dan kecanggihan. Bisa dibayangkan bagaimana damage yang akan muncul ketika teknologi yang canggih itu diamanahi oleh orang-orang, dipegang oleh orang-orang yang baperan, orang-orang yang lemah secara mental, gampang ngambek, gampang mutung. Dia serba cepat geraknya, tapi mentalnya lemah. Sehingga mudah terombang-ambing, mudah dihasut, mudah kecanduan.
Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, game paling laris di dunia. Apa persamaannya? Dari 4, 5, 6, 7, 8, dari 8 game ini, persamaannya mengandung unsur kekerasan. Bunuh, tembak, hajar, insting kehewanan anak-anak kita. Betul-betul dieksploitasi habis-habisan. Pakaian yang ditampilkan di game itu makin tinggi makomnya, makin tinggi levelnya, makin buka-bukaan auratnya. Maka banyak juga anak-anak yang mulai kecanduan dan akan menghalalkan segala macam cara untuk bisa beli koin, beli senjatanya, menambah senjata, sulit dihentikan. Terpaksa ambil uang orang tua sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Kehidupan kita saat ini kompleks. Anak-anak kita dari kecil DNA-nya sudah DNA digital. Maka kalau kita tidak berhasil membangun anak yang konsep dirinya bagus, kuat, mampu mengklasifikasi, mampu mengetahui kapan aku harus masuk, kapan aku harus stop, dan dia menyadari bahwa diri dia itu khalifah fil ard, dia yang mengendalikan teknologi, bukan dia dikendalikan oleh teknologi, maka itu hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan, bisa berbahaya jika justru anak-anak kita itu dikendalikan oleh teknologi. Padahal seharusnya dialah yang memanfaatkan teknologi untuk berkarya. Maka, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dalam rangka menghadirkan akhlak terbaik itu pada anak kita? Sehingga akhlak terbaik itulah nanti yang akan diadopsi oleh anak kita. Di tengah kesibukan kita sebagai orang tua bekerja, apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai dari langkah kuncinya. Yang pertama, berikan role model terbaik kepada anak kita. Pengalaman adalah guru terbaik, keteladanan adalah nasihat terbaik. Dan plafon kualitas diri kita, diri seorang anak itu ditentukan oleh seberapa tinggi plafon kualitas orang tuanya. Baik dari sisi pikiran, ucapan, tindakan, perasaan, semua ditentukan dari bagaimana kualitas orang tuanya. Kalau orang tuanya baperan, maka anaknya akan baperan. Anak-anak itu adalah CCTV yang jalan terus 24 jam, baratnya. Dia akan menyerap apa yang dia lihat. Seberapa banyak pun nasihat dan ceramah agama yang Anda sampaikan, itu tidak akan diperhatikan oleh dia. Bisa jadi anak-anak kita yang remaja udah enak dengan ceramah kita orang tuanya. Mama nih, ceramah mulu, mama dedeh, gitu dan seterusnya. Maka yang dilihat oleh anak-anak kita adalah keteladanan. Keteladanan adalah nasihat terbaik. Seeing is believing. Apa yang dia lihat di rumah, apa yang kita tampilkan, apa yang diobservasi oleh anak kita tentang diri kita, dia jadikan standar mutu di kepala dia. Kata kita orang tua, apalagi di zaman sekarang, tidak punya opsi untuk tidak menjadi orang tua terbaik dengan akhlak terbaik. Gimana Pak Ading supaya makin tergambar, tervisualisasi? Pengalaman adalah guru terbaik dan keteladanan adalah nasihat terbaik. Yuk sama-sama kita nonton. Siang-siang enaknya nonton. Ya. Setelah nonton ini nanti, silahkan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat. Apa pembelajaran terbaik yang didapatkan dari video ini. Selamat menonton. Come on. Lisa, this is your new home. Okay. Hey. I thought your work trip was next week. Oh yeah, sorry, forgot to tell you. They moved it forward. So when are you going to be back? Next weekend? Lisa, this is Sir. Hello, Sir. Hello, Lisa. Hey, sorry, I really have to rush. Right, bye, sweetie. Mwah. Right, bye, dear. I see you when I'm back, huh? Lisa, this is June. Hello, June. Auntie Lisa.
Just Lisa will do. Okay, go do your homework. Ma'am, where can I rest? Rest. You just arrived and you're already thinking about rest. No, ma'am. Sorry. What I mean is, where is my room where, I can sleep at night and then put all my things? Okay, room. You want a room. Okay? Ma'am, I put my luggage in there. It's your room. You can clean it up how you like, and I have a brand new mattress that you can use. Okay, ma'am. Oh, and I'll also need to keep your passport and your work permit. But ma'am, I would need my working permit when I go out on my day off. When we were at the agency, I thought it was made very clear to you that you have no days off, and you agreed to it. But ma'am, I thought it's only at the start, until I am able to pay my debt to you. We need you here. And you agreed to it. And you know what? Besides, if you go out, you're just going to waste money, or you might fall into bad company, and that will just mean trouble for everybody. Come. But... Come on. Okay, ma'am. You know, I'm just doing what every other employer is doing. And you are not special. Okay, ma'am. Okay? Come on, June, go sit down. Ma'am, where do I eat? You can eat after we're both done. Lisa? Lisa? Yes, ma'am. I'm feeling a little bit hungry. Can you go and make me some food? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm sorry, ma'am. What's wrong with you? Sorry, my work. Sorry, ma'am. I can fix it. Don't I can fix it. Why are you so clumsy? Ma'am, I'm sorry. Morning. Mrs. Chen. Oh, yes. June's teacher. Hi. She did what? Madam Tan, June got into trouble earlier today. She pushed our canteen auntie down and caused her to fall. Fortunately, the auntie only got a small bruise. Where did you learn to behave like that? What happened? It was a small accident. The auntie spilled some food on June, but she reacted by yelling, pushing her, and calling her clumsy. Madam Tan, we are concerned and worried. June was a respectful and polite student. We need to know what caused her change and what can we do to help her. I think I know what I should do.
Wait. June, from now we're going to keep our own shoes. Okay? Go and sit down. Lisa, Yes, ma'am. here's your passport and your work permit. Feel free to enjoy your day off. Thank you, ma'am. Lisa, Yes, ma'am. would you like to join us for dinner? Lisa is eating with us. It's Auntie Lisa. Call Auntie Lisa. Auntie Lisa. Thank you, ma'am. Lisa, you made this very well. Here. Oh, thank you, ma'am. You want this? You want? You want one? You sure it's not too big for you? Can you finish that? Can you finish it? Can you finish it? Oke. Apa learning insight dari video di atas? Langsung tuliskan, silakan di kolom chat. Nah, ini ada Bu Eti nih, dan menuliskan. Anak meniru apa yang bundanya lakukan. Berbuat kasar, peniru ulung adalah anak. Yes, betul sekali Bu Eti. Dengan kelembutan budaya membimbing dan memberikan contoh good manners. Yes, anak berubah seiring contoh di depan matanya tuh juga berubah gitu ya. Benar sekali Bu Eti. Terima kasih Bu Eti. Yuk yang lain. Apa pembelajaran terbaik yang didapat dari video itu? Kadang-kala kita tuh repot-repot mencari anak saya perlu diapain. Tapi sebenarnya di tengah keterbatasan waktu orang tua interaksi dengan anak, yang bisa kita lakukan adalah kita menaruh standar mutu yang tinggi sebagai manusia di depan anak kita, di depan mata kepala anak kita. Dia selalu lihat bagaimana orang tuanya memperlakukan orang lain. Maka standar mutu itu pula lah yang masuk ke kepala anak, masuk ke benak anak, dia yakini sebagai belief system di dalam dirinya dan dia praktekkan juga manakala dia menghadapi situasi yang sama. Yuk, siapa lagi yang mau menuliskan learning insight atau mau open mic juga boleh menyampaikan langsung. Apa pembelajaran terbaik dari video tadi? Silakan. Tidak ada? Nah, pengalaman adalah guru terbaik. Keteladanan adalah nasihat terbaik. Jika kita sayang sama anak kita ingin mencetak anak seperti apa, maka hadirkanlah tindakan-tindakan akhlak-akhlakul karimah itu dimulai dari kita orang tuanya. Dimulai dari hal kecil. Dimulai dari membantu istri mencuci piring di rumah. Dilihat oleh anak laki-laki kita, maka dia kelak ketika menikah pun akan melakukan hal yang sama. Dia bantu istrinya. Dan masih banyak hal-hal lain. Silakan Bapak Ibu semua untuk mulai menginisiasi dari sekarang gitu ya. Apa hal yang menunjukkan kelas saya sebagai manusia, sebagai orang tua yang nanti saya juga ingin ada muncul di anak saya juga perilaku tersebut. Semua dipulangkan lagi ke kita sebagai orang tua. Karena pengalaman adalah guru terbaik, keteladanan adalah nasihat terbaik. Terutama bagi anak-anak kita yang remaja. Tidak mempan lagi kita nasihatin dia, apalagi nasihatinnya sama mama dulu gitu ya, papa dulu, dan seterusnya. Lebih baik kita praktekkan real, bagaimana kita men-treat orang tua kita, bagaimana kita men-treat orang lain saat komunikasi.
sehingga dia masuk ke standar mutu di kepala anak kita. Itu langkah kunci pertama. Langkah kunci kedua, perbaiki kualitas komunikasi dengan anak. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa punya akses eksklusif ke hati anak. Bagaimana cara memperbaiki kualitas komunikasi dengan anak? Naikkan level resolusi konfliknya dia. Ada 4 tahapan resolusi konflik. Kalau orang dapat masalah, ada 4 biasanya tahapan dia merespon. Yang pertama, pasif bayi. Apa yang dilakukan oleh orang yang dapat masalah di sini? Layaknya bayi, dia akan diam kalau nggak nangis. Siapa yang melakukan ini? Bayi usia 0-2 tahun. Lupa dinaik levelkan ke level bahasa, maka selamanya orang ini akan ada di sini fasenya. Walaupun dia sudah tua, sudah dewasa gitu ya, sudah berumur, dia dapat masalah akan diam 1000 bahasa atau menangis. Selesaikah masalahnya? Tidak selesai. Ditanya sama suaminya, apa masalahnya? Papa nggak sensitif, papa nggak care, papa nggak peduli. Apa masalahnya ditanyain, tetap jawabannya muter-muter di situ, sehingga masalah tidak teridentifikasi. Itu level pasif. Lanjut, yang level anak toddler, serangan fisik 2-3 tahun. Apa yang dilakukan di sini? Ketika dapat masalah, dia akan destruktif, dia akan rusak barang. Mainannya susah dimainkan, dibanting sama dia. Nggak suka sama orang, didorong sama dia, dipukul sama dia orang lain. Lupa dinaik level kan ke level yang tertinggi, bahasa. Ketika dapat masalah, maka selamanya orang itu masih tetap ada di situ levelnya. Itulah kenapa stadion kita banyak kebakaran kursinya, manakala timnya kalah, tim sepak bolanya kalah. Maka banyak terjadi di Indonesia itu KDRT di rumah tangga. Kenapa? Karena tidak mampu berbahasa, bicara kalau ada masalah itu nggak bisa. Bawaannya pengen mukul, pengen hajar aja. Begitu dapat masalah di rumah tangga, apalagi WFH gitu ya, stres, semua orang sibuk, anak nangis-nangis, banyak maunya dan seterusnya, nggak bisa pengertian. Ngamuklah kita gitu ya, pukul pintu, ternyata pintunya dari kayu jati. Jari kita 2 patah, 1 jari operasinya 10 juta. Kali 2, 20 juta. Apakah selesai masalah tadi? Nggak selesai, malah nambah masalah baru. Berikutnya serangan verbal. 4-5 tahun yang melakukan ini. Mulutnya lemes, ngomongnya nyakitin. Sama seperti netizen yang tidak terdidik. Suami pulang kerja mendapati rumah berantakan. Istri tergopoh-gopoh dari dapur menjemput suami. Suami bilang, kamu ngapain aja di rumah seharian? Rumah kayak kapal pecah begini. Kira-kira apa yang dirasakan oleh istri yang seharian mengurus rumah, mendampingi anak, belajar online gitu ya. Dan suaminya pulang tiba-tiba bilang, rumah kayak kapal pecah, kamu ngapain aja seharian? Pasti sakit hati, gak nyaman. Itu bentuk orang yang masih serangan verbal. Dia bicara, sudah bicara, tapi bicaranya nyelekit. Yang paling bagus gimana Pak Adi? Yang paling bagus level bahasa. Dia bicara baik-baik jika ada masalah. Bukan nangis, bukan diam, bukan rusak barang, tapi bicara baik-baik kalau ada masalah. Dengan 2 oktav. Santai ngomong, bicara baik-baik. Kalimatnya lengkap SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Bukan, oke ya, oh. Nanti itunya dianuin ya, sip. Apanya itunya dianuin, sehingga terjadi miskomunikasi dan berantem jadi. Diperbaiki nih komunikasi kita dengan anak. Supaya apa? Anak kita menjadi manusia terdidik, well educated, manusia yang berbudaya. Orang terdidik, dia menyelesaikan masalah itu melalui bahasa. Bicara baik-baik jika ada masalah. Bukan nangis, bukan diam, bukan rusak-rusak barang, bukan nyakitin orang. Ini yang kedua. Sepakati ini di anak-anak di rumah. Sepakati ini dengan pasangan. Kita supaya keluarganya naik kelas di level bahasa ya.
Kalau ada yang kesulitan, merasa dirinya tuh masih di level pasif, diem aja, mendekam aja masalahnya di dalam hati, gitu ya, dipendem aja gitu. Maka belajarlah untuk bicara. Kalau kesulitan secara verbal, maka mulailah dengan menulis. Menuliskan apa yang dirasakan. Sampaikan surat tulisan itu kepada pasangan Anda, kepada anak Anda di saat Anda sudah tenang. Nah, itu cara belajar kita naik kelas pelan-pelan ke level yang bahasa. Ketika dapat masalah, kita cara baik-baik dengan SPOK, dengan 2 ton. Tonnya ton yang seperti orang sedang duduk berdampingan dan sedang berbicara, bercakap-cakap. Langkah kunci terakhir, apa yang kita bisa lakukan, Pak Adi? Dari langkah kunci yang kedua ini, kalau komunikasi kita bagus, maka kita punya pipa trust dan pipa komunikasi yang bagus dengan anak kita. Sehingga kita punya satu fasilitas mewah untuk bisa mengotak-atik akhlak anak kita. Langkah kunci ketiga yang terakhir adalah luangkan waktu bermain dengan anak. Main itu adalah investasi, terutama bagi orang tua yang hidupnya di kota besar, yang waktunya terbatas interaksi dengan anak. Meluangkan waktu bermain dengan anak, dengan melepaskan gadgetnya terlebih dahulu. Itu adalah investasi yang mahal, pengikat hati bagi anak. Mau sebesar apapun anaknya, masih bayi maupun anaknya sudah kuliah, bahkan hampir menikah gitu ya. Investasi waktu bermain dengan anak itu adalah hal yang penting. Apakah kita di meja makan itu asik dengan gadget masing-masing di keluarga kita, atau kita bikin satu lingkungan yang membuat gadget itu ditaruh dulu di mug tertentu, di piring tertentu, sehingga terjadi diplomasi pengikat hati di meja makan. Meja makan itu ajang untuk melatih public speaking anak kita. Menjadi obrolan ringan, canda tawa, yang mengikat hati anggota keluarga, antar anggota keluarga. Jangan sampai kita tinggal di rumah yang sama, tapi hanya sekedar status yang mengikat kita itu adalah kartu keluarga. Tapi sejatinya kita hidup sendiri-sendiri kayak anak kos sebenarnya di rumah. Ketawa sendiri, lihat WhatsApp sendiri. Setiap orang punya gadget masing-masing, ketawa sendiri. Dia terkoneksi dengan orang di luar rumah, tapi yang di dalam rumah tidak pernah terjadi interkoneksi. Tidak pernah betul-betul dibahas. Kapan terakhir kali Anda play date tanpa pegang gadget? Main sepenuh jiwa raga Anda, tertawa terbahak-bahak dengan anak Anda. Kapan itu terakhir? Mari kita pikirkan sama-sama. Kapan pernah main yang betul-betul bermutu dengan anak kita? Dan kapan kita main yang betul-betul imajinatif, mencoba hal-hal baru dengan tanpa pegang gadget? Ketika kita membangun pengalaman-pengalaman yang bermutu, pengalaman-pengalaman yang tak lekang oleh waktu, yang betul-betul terkenang oleh anak kita dengan baik, maka sejatinya kita punya jalur khusus di hati anak kita. Kalau kita punya jalur khusus, pipa trust, pipa komunikasi kepada anak kita, maka kita punya kans yang besar untuk bisa mengutak-atik standar mutu di kepala anak kita. Kita bisa memperbaiki akhlak anak kita kalau kita punya jalur khusus itu. Jalur khusus itu mampu dibangun dengan membangun kenangan-kenangan indah selama anak kita masih kecil. Kita ikat hati anak kita selagi dia masih kecil. Ada satu pepatah mengatakan, burung di tangan dilepaskan, burung terbang dikejar-kejar. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke arah sana. Saat anak kita kecil, kita lupa membangun bonding dengan dia sehingga hatinya terikat pada orang lain. Dan di saat dia besar, dia udah punya referensi sendiri, punya pertemanan sendiri, kita baru memanggil-manggil dia dan dia sudah tidak terikat dengan. Di saat itu kita merasa sedih, dan lebih pahit lagi jika dia berada di jalur yang salah. Maka Bapak Ibu semua, mari kita optimalkan karir kita tetap bisa menanjak maksimal, anak tumbuh optimal. Demikian dari saya.
Selanjutnya saya serahkan lagi ke Mas Muhammad Fauzi. Silakan. Baik Ustadz, jazakallah khair atas pemaparan materinya Ustadz. Bapak Ibu sekalian, ini materi yang sangat menarik sekali untuk kita simak dan untuk kita tanyakan jika kita memiliki pertanyaan. Oleh karenanya, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Adil Umarat, kami persilahkan untuk bisa open cam atau berbicara langsung. Silakan Bapak Ibu. Pak Ustadz, saya mau nanya dong Pak. Silakan. Maaf saya nggak Pak, open, yuk. agak gelap ini Pak Ustadz. Siap. Silakan. Pak Irfan. Ini Pak, saya punya anak kesayangan cewek sekitar umur 2,5 tahun. Yes. Saya pengen nanya gimana ya caranya biar saya tahu ya sebenarnya secara psikologis anak kecil itu kan egonya masih tinggi dan nggak setiap apa yang kita mau dia bisa turutin. Tapi goal saya adalah pengen minimal dia paham lah bahwa yang kita inginkan itu dia menuruti apa yang sesuatu kita sarankan itu baik gitu. Kan kadang kalau misalkan contoh misalkan ayo mandi gitu ya, dia nggak mau, kondisinya mungkin dia bisa 3 hari belum mandi gitu. Akhirnya drama-drama dulu Pak Ustadz baru mau gitu. Gimana ya biar minimalisir hal-hal itu supaya dia bisa paham metodenya seperti apa ya pendekatannya. Siap. Terima kasih Pak Yovan atas pertanyaannya. Anak 2,5 tahun masih egois, benar banget. Bahkan sampai 4 tahun itu egoisme seorang anak itu perlu kita keluarkan, harus ada dulu. Kalau tidak ada ego itu dikeluarkan, dirilis, dipraktekkan di kehidupan nyata, baru keluarnya nanti saat dia menikah, itu repot. Jadi perlu dikeluarkan dulu Pak, itu nggak apa-apa, difasilitasi. Kepemilikan bahwa aku itu harus keluar memang. Saat anak 2,5 tahun sampai 4 tahun itu. Nah, tapi nanti di 4 tahun, 5 tahun, dia mulai di fase pertemanan. Teman adalah segalanya. Kalau orang tuanya nyalain temannya, wah dia belain temannya. Dan itu adalah tahap perkembangan. Hasil risetnya banyak gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya kan nggak mungkin Pak, anak egois itu kita biarin aja. Dia nggak mau mandi, nggak mau sikat gigi, nggak mau apa-apa segala macam gitu ya. Maka yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah berikan contohnya. Praktekkan sama-sama. Contoh, kalau anak kita egoisnya itu tidak mau berbagi, semua milik aku, ya kan? Di fase itu anak pokoknya semua mainannya milik aku. Tetangganya diundang semua, boleh lihat tapi nggak boleh main gitu ya. Cengok aja di situ di depan. Ngapain ini gitu ya? Itu orang egois tuh. Ya, itu adalah hal yang wajar. Dia ada di tahapannya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita jangan kalah akal. Apa yang kita bisa lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kasih role model terbaik. Berbagi itu kayak gimana sih? Jadi lawannya egois itu dia hanya bisa lihat dari satu sudut pandang. Aku. Maka kita perkaya sudut pandang dia. Dari sudut pandang orang kedua, orang ketiga. Apa yang bisa kita lakukan? Sering-sering berbagi di depan anak. Dimulai dari mana? Dari meja makan. Ih, ini sotonya enak banget. Ayah mau berbagi ke bunda. Bunda mau coba? Nih, suapin bundanya. Pastikan di samping kita ada anak kita ngeliat. Makanan enak bukan dimakan sendiri, justru dibagi-bagi. Oh, kayak gitu ya konsep hidup itu. Nah, masuk itu barang. Cas, gitu. Lama-lama kita asup dia kayak gitu, bundanya juga bales besokannya. Ini nasi gorengnya endes banget ya. Ini bunda suapin nih ayah. Mau berbagi sama ayah. Barang enak, makanan enak, bukan dihabisin sendiri, malah dibagi-bagi. Kayak gitu ya hidup. Standar mutu di kepala anak jadi berbeda nanti. Lama-lama Anda praktekin beberapa hari. Berikutnya dia, aku juga mau berbagi. Nah, dia mau berbagi makanan. Dimulai dari situ. Kemudian untuk yang mandi. Untuk yang mandi itu, banyak orang tua nyuruh anak mandi, tapi tidak tahu caranya. Kalau yang saya sarankan, pastikan lakukan dengan pendekatan ilmiah. Ini terjadi pada anak saya, dan banyak orang tua lain yang terbantukan dengan ini. Sebenarnya intinya kenapa kita perlu mandi? Critical thinking kita harus jalan. Kita cari tahu lah sebagai orang tua. Tinggal googling, cari tahu. Oh, orang gak mandi itu akan gatal-gatal.
Gatal-gatal itu tanda apa? Ada tungau. Bentuk tungaunya kayak gimana? Ada semua di Google. Ada semua di YouTube. Ya. Itu tinggal cari. Yang saya lakukan, saya kumpulkan itu tungau, gambarnya gitu ya dari Google, dan saya cerita. Jadi orang kalau nggak mandi itu ada tungau. Tungaunya kayak gimana? Tungaunya kayak gini. Mengerikan bentuknya ya. Nah, ini udah pakai mikroskop. Ini bentuknya kayak gini. Jijik ya. Iya, ada tungau kayak gitu ya kalau kita nggak mandi ya. Ciri-cirinya tungau itu mulai muncul saat udah mulai gatal-gatal. Habis main, keringetan, gatal-gatal, berarti tungaunya udah mulai muncul. Nah, bagaimana cara tungau itu hilang dari tubuh Anda? Dikasih sabun, dikasih air, digosok-gosok, sehingga kita bisa dada-dada sama kuman-kuman masuk ke air, penyaluran air. Dada kuman, gitu ya. Masuk akal di dia. Dan kita nggak bohong. Gitu ya. Jangan pakai jalur-jalur bohong gitu ya. Makan nggak, mandi nggak, tangkap polisi loh, tembak loh, suntik loh. Nah, itu orang nggak masuk akal yang kita nakut-nakutin dia makan, mau makan memang, tapi karena ketakutan, bukan karena logiknya dilatih dari kecil ilmiah. Maka pakailah jalur-jalur ilmiah supaya anak kita nggak tumbuh jadi anak yang pandir. Dia logiknya bagus dari kecil. Kenapa perlu melakukan itu? Ya karena memang gatal-gatal. Dan gatal-gatal itu nggak nyaman. Kenapa butuh makan? Analoginya anak kita suka apa? Dia suka main mobil-mobilan Hot Wheels. Mobil remote. Dia suka main itu. Wah, kasih tahu analoginya tuh kayak mobil perlu diisi dulu, di-charge dulu. Cara nge-charge-nya gimana? Kalau mobil asli perlu diisi bensin, perlu diisi Pertamax, perlu diisi macam-macam gitu ya, bahan bakar. Kalau manusia beda lagi. Supaya kamu mainnya lama dan seru, lari-larinya tuh bisa jauh dan lama, tahan lama, maka perlu diasup dulu makanan. Masuk akal bagi dia, dia mau makan, nggak perlu dipaksa. Jadi pilihlah jalur-jalur logik ilmiah dibandingkan kita ngebohongin anak. Dan bagi anak usia segitu, 2,5 tahun, seeing is believing bagi dia. Dia belum bisa berpikir abstrak, maka jangan takut-takutin anak usia segitu dengan neraka dan surga dan sesuatu yang abstrak. Maka hadirkan secara konkret gambarnya, videonya, bahkan bisa dibikin di otak-atik sama dia, dipegang sama dia gitu ya. Apapun itu ilustrasinya, pastikan hal konkret yang kita hadirkan kepada anak supaya apa? Supaya masuk di benaknya dia, masuk logiknya dia, dan dia runtuh keyakinan dia bahwa mandi itu ribet, mandi itu nggak enak, mandi itu dingin, dan seterusnya. Karena ada sesuatu yang jauh lebih masuk akal lagi. Dia ingin mengenyahkan tungau tadi. Mudah-mudahan menjawab Pak Yohan ya. Evan ya. Ya Pak Ustadz, Kasih. Mas Fauzi saya boleh menyambung sedikit nggak? Ini sorry nih karena saya sangat tertarik dengan Pak Ustadz. Itu betul sekali ya yang dikatakan bahwa memang anak itu umur 2,5 tahun paling membekas ke dia adalah ketika melihat, karena sering terkali terjadi nih Pak Ustadz ya. Saya sholat tuh dia kadang suka ikut sholat kayak gitu tuh kan karena dia ngelihat day-to-day-nya kita kan ya. Nah, yang jadi masalah berikutnya adalah kalau saya dan istri itu sebenarnya satu komitmen kita itu, misalkan anak itu rewel atau apa, kita nggak pernah keras gitu ya, kita biarin aja ketika dia tenang seperti tadi sarannya Pak Ustadz, kita kasih masukan di situ. Cuma yang jadi masalah adalah lingkungan di luar keluarga kami, dalam artian mertua, orang tua, itu yang kadang kita nggak bisa handle Pak Ustadz. Nah ini gimana ya caranya? Kadang sering banget dari kami sendiri itu ya, sosialisasi lah ke mertua atau ke orang tua bahwa better jangan kayak gitu, karena kan sering banget tuh kalau mama-mama biasanya kan kalau yang udah nenek-neneknya gitu ya kan, anak nangis gitu kan, terus jangan nanti dibawa ke kantor polisi atau dicubit lah kadang atau apa. Itu kan nggak bisa kita kontrol tuh Pak Ustadz, dan gimana ya caranya? Siap. Nah, bagus nih pertanyaannya. Saya juga mengalami, anak saya 4 dan neneknya juga ingin sesuatu terbaik buat cucunya, sehingga yang terjadi adalah cucunya terlalu dilayani, dimandiin, disuapin, dan seterusnya. Pengen anaknya, cucunya itu nggak kurang gizi, sehingga harus ngunyah terus. Sementara anak kita udah bisa suap sendiri, udah bisa mandi sendiri, dan udah bisa ngapa-ngapain sendiri, udah mandiri. Tapi dirusak lagi dalam tanda petik polanya oleh mertua. Maka yang perlu kita lakukan adalah contohkan di depan mertua atau orang tua kita. Cara ngomongnya gimana? Ya, cara ngomongnya gimana? Ya, ketika anak kita
mau pakai baju gitu ya, sendiri, langsung di take over gitu kan, mau dipakein baju. Uti dia bisa sendiri. Anak ayah kan udah berapa tahun nih usianya? Oh, udah 3 tahun. Wow, udah kakak-kakak, udah mandiri. Dibangun anaknya. Yang dibangun anaknya. Jadi yang dibangun mentalnya, mindsetnya itu anaknya. Kalau uti-uti, nenek-nenek, itu agak challenging. Tapi begitu neneknya tuh lihat, iya, anaknya mandiri bisa ya ternyata. Oke. Lama-lama salut ya. Lama-lama, oh iya benar juga. Nah, itu satu. Kita contohkan gimana cara ngomongnya. Yang kedua, cari contoh-contoh pengalaman nyata. Orang-orang yang suka dikibulin, orang-orang yang suka dimarahin, dilarang nangis, dan seterusnya. Jadinya kayak gimana besarnya. Dan kalau bisa, cari di orang di lingkungan terdekat kita. Di lingkungan orang tua tadi atau mertua tadi. Kayak gimana bentukan akhirnya. Output terakhir orang yang selalu ditakut-takut itu kayak gimana. Ajak ngobrol mertua, membayangkan. Dan saya nggak mau anak saya kayak gitu. Bicara baik-baik. Nah, cara bicara ke mertua itu kita nggak bisa menasehati. Tapi digali cerita. Satu waktu mertua saya bilang gini, itu tante ini gini. Selalu minta duit nih. Padahal aku udah pensiun misalnya. Saya dengar tuh, oke. Apa yang terjadi waktu kecil dulu, saat sebelum waktu kecil dulu, orang-orang ini kayak gimana? Wah, mereka manja, mereka dilayani, mereka dilindungi. Aku sama om yang ini, jam 3 pagi, jualan sayur di pasar. Kita kalau udah habis sayurnya, kita sholat subuh, pulang ke rumah, lalu kita bikinkan sarapan untuk orang-orang itu. Orang-orang itu ngapain? Masih tidur. Mereka bangun-bangun tinggal sarapan aja. Nah, begitu dapat pintu masuk itu, saya tanya, sekarang di kehidupan nyata, ekonominya lebih sukses yang mana? Orang yang jam 3 subuh tadi atau yang terima beres tadi? Yang jam 3 subuh itu ternyata lebih ajak ya ekonominya ya, dibandingkan yang manja waktu kecil. Ya. Makanya saya juga pengen sama istri saya, anak-anak kita bukan diurus, tapi dibangun. Masuk itu barang. Jadi kita contohkan cara ngomongnya, dan kita cari cerita yang relate ke hal tersebut. Mungkin dengan 2 pendekatan itu, insya Allah, kalau terjadi berulang kali, insya Allah lama-lama mertua ataupun orang tua jadi tahu. Saya meyakini pola asuh lama itu hanya kurang referensi saja. Tapi ketika dia udah tahu cara ngomongnya, dia juga akan bisa ngikutin. Cara melarang yang baik itu kayak gimana, tanpa menyuruh melarang, menakut-nakuti secara tidak masuk akal, itu juga bisa dicontoh. Nah, nanti Pak Yovan, saya hadiahi buku saya, Childhood Optimizer, 5 langkah komunikasi efektif agar anak tumbuh optimal. Nah, terima kasih pertanyaannya bermutu. Saya kasih hadiah ini sama Bu Eti tadi yang menuliskan di kolom chat. Tolong nanti di WhatsApp alamatnya, saya kirimkan buku ini. Nah, di sini ada buku 30 halaman isinya kamus bahasa positif orang tua ke anak. Jadi yang biasa marah-marah aja kerjaannya ke anak gitu ya. Insya Allah baca aja di sini, gini cara nyuruh anak mandi, gini cara nyuruh anak makan, tapi tanpa menyuruh. Nah, itu ada tekniknya. Terima kasih Pak Yovan dan Bu Eti. Nanti kontak-kontakan, silahkan disampaikan nanti melalui panitia. Pak Ustadz, itu karena Allah suka ganjil ya, boleh nggak? Final ini udah. Sedikit. Boleh nggak? Apa boleh minta kontaknya Pak Ustadz Adil nggak ya buat saya bisa? Boleh. Saya tulis di kolom chat. Akhir acara Pak. Ya baik. Boleh. Baik. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya kita ingin sedikit lagi habis, maka saya berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. 1 pertanyaan lagi mungkin Pak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Kayaknya kembali ke Pak Yovan lagi nih. Nggak ada Mas. Kesempatan. Ada pertanyaan. Silakan Pak Yovan. Iya. Sebentar Pak. Mohon maaf. Ada pertanyaan melalui chat. Oh ya. Oh siap. Siap. Baik Pak Ustadz. Jadi mungkin pertanyaannya adalah kalau misal kita ini
telah gagal. Artian gagal itu tidak seperti yang tadi dijelaskan konsepnya dalam mendidik anak, gitu. Yes. Nah, apakah bisa kita mengubahnya yang lebih baik lagi dan itu butuh waktu berapa lama, Ustaz? Oke, baik, bagus pertanyaannya. Pertama, yang perlu dibenahi di mindset kita adalah jangan berpikir kita gagal sebagai orang tua. Karena kalau kita udah berpikir mindset kita gagal, tidak ada energi di tubuh kita itu untuk memperbaiki hal tersebut. Karena apa yang kita pikirkan, itu akan dikirim pesan-pesannya ke semua sel kita. Kasih tahu nih, gagal ya, lu orang tua jadi ibu gagal ya, gagal, gagal semua ya. Dari sel ujung sampai ujung lagi kaki gitu, semua udah divonis gagal. Sehingga nggak ada effort yang bisa dikeluarkan, yang bisa disusun lagi energi yang tinggi untuk mengubah keadaan ini. Itu yang pertama. Dari sisi mindset, jangan bilang gagal. Yang kedua, tidak ada kata gagal dalam pengasuhan. Gagal itu manakala bendera kuning berdiri di depan rumah Anda. Dan Anda ada di keranda mayat. Sedang digotong menuju ke kuburan. Itu baru gagal. Tidak bisa berubah lagi anak Anda. Tidak ada kesempatan lagi. Kenapa? Ya udah habis waktu Anda di sana, di dunia. Itu baru gagal. Baru kita boleh memvonis diri kita, aku gagal. Tapi selama hayat masih di kandung badan, selama Allah masih menghadiahkan waktu umur kepada kita, tidak ada kata gagal. Bukan kita orang tua pertama kali yang merasa kita tidak optimal mendidik anak. Ada banyak orang yang ada di muka bumi ini yang mengalami hal serupa. Kita tinggal cari tahu keywordnya di internet. Kalau anak kita sudah remaja, apa yang perlu dilakukan? Pertama, minta maaf. Minta maaf karena kefakiran ilmu kita dalam pengasuhan anak. Itu yang pertama. Harus minta maaf. Cara minta maaf yang elegan gimana? Nah, maafkan mama, barangkali ada hal-hal yang masih berkesan di kepala kamu, di benak kamu yang itu bikin trauma. Semata-mata itu karena kefakiran ilmu mama. Mama nggak pernah belajar parenting sebelum. Yang kedua, setelah kita minta maaf, biarkan anak bercerita. Mana pengalaman pahit dalam hidup. Yang ketiga, bikin komitmen baru. Nak, bantu mama jadi orang tua yang lebih baik lagi. Mau nggak? Pasti jawabannya mau. Nggak ada opsi anak, wah nggak mau bantu mama jadi orang tua lebih baik lagi. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia customer platinum kita. Kalau kita baik sebagai orang tua, dia juga yang akan merasakan. Maka gitu cara minta maaf kepada anak, apalagi anak remaja. Dan yang terakhir keempat, kurangi ceramah-ceramah kepada anak remaja. Lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar. Nanti pelajari yang namanya empathic listening. Empathic listening itu ada 3 yang bisa kita lakukan. Perbanyak pausing. Pausing itu artinya nahan diri. Jangan ada ngomong, Anda mancing-mancing aja. Yang kedua, paraphrase. Ulangi kata kunci yang disebutkan oleh anak yang sedang curhat. Oh jadi, oh gitu. Kamu kesel. Yang ketiga, refleksikan perasaan anak. Jadi dari yang kamu ceritakan ini, kamu merasa sedih ya sekarang. Termasuk gestur, mimiknya, intonasinya, samakan dengan anak kita yang sedang cerita, sedang curhat. Kalau empathic listening itu, skill itu kita punya, anak kita makin dekat sama kita. Nggak ada kata gagal, kalau menurut saya. Gagal itu manakala itu tadi. Bendera kuning berdiri, kita udah ditanduk ke pemakaman. Mudah-mudahan menjawab. Baik. Terima kasih Ustadz. Mungkin karena waktunya sangat singkat sekali nih Ustadz, ada satu lagi pertanyaan bagaimana cara mengontrol amarah pada anak supaya kita bisa lebih sabar Ustadz. Marah itu adalah cara paling singkat bagi orang-orang yang tidak kreatif dan tidak terdidik. Cara jalur cepat kan, marah itu kan. Oh, udah, harusnya begini. Kenapa anak kita begitu gitu ya? Sehingga kita pakai jalur marah supaya cepat selesai urusannya, supaya anak kita manut sama kita. Padahal cara marah itu adalah bisa jadi anak kita nurut sama kita, manut sama kita di saat itu. Tapi dia melakukan itu karena takut. Kalau kita tidak ada, dia tetap akan melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Yang marahnya itu nggak ada. Jadi daripada kita marah, lebih baik pakai cara-cara kreatif dalam meyakinkan logik berpikir anak kita. Kenapa masalah tersebut perlu disolusikan, dihindari, atau tidak dilakukan lagi di kemudian hari? Kenapa itu perlu dilakukan? Kenapa mandi itu penting? Kenapa tungau itu harus kita enyahkan dari tubuh kita dan seterusnya? Bangun logik berpikir di anak kita.
Saya pribadi tidak berminat untuk mencetak anak-anak yang manut penurut, enggak. Karena anak manut penurut itu orangnya akan selalu nggak enakan sama masyarakat, sama lingkungan sekitar dia, sama pertemanan dia. Sehingga diajak serong aja dia mau. Saya nggak berminat mencetak anak yang manut dan nurut. Saya lebih berhasrat untuk mencetak anak yang punya logik yang bagus. Karena anak yang logik yang bagus, ketika kita tautkan ke Al-Quran, Al-Quran itu la raiba fih, ilmiah, maka dia akan connect itu sama Al-Quran. Dan dia nggak gampang digoyang, nggak gampang ditarik sana, tarik sini. Acuannya di Al-Quran dia. Di Al-Quran hadis, benar nggak nih? Kalau anak yang nurut dan manut, orang semua sudah coba, kamu masa belum coba? Coba-cobalah merokok, coba-cobalah ini, coba-cobalah itu. Nggak enakan, nggak berani nolak, nanti nggak ditemenin, serba takut, serba segen. Berhenti mencetak anak-anak yang manut dan penuh. Mulailah mencetak, membangun anak-anak yang critical thinking-nya jalan. Begitu dari saya, mudah-mudahan menjawab. Oh ya, satu lagi, untuk bisa bersabar, sumbu sabar kita itu panjang, tidak sumbu sabar pendek gitu ya. Maka pelajari yang namanya tahap perkembangan anak sesuai usianya. Orang tua di Indonesia itu banyak nggak paham tahap perkembangan anak sesuai usianya. Anak usia 11 tahun itu di fase remaja yang hormonnya itu bergejolak dan dia tidak bisa handle gejolak hormon itu. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak usia segitu ngomongnya pendek-pendek, singkat-singkat, ketus-ketus. Dia bukan dalam rangka melawan orang tua, bukan. Hormonnya itu dia nggak habis pikir ini kok begini ya badan aku. Dan bawaannya itu ngantuk. Dan anak usia segitu tidurnya sering bablas gitu ya. Artinya susah dibangunkan. Dan itu hal yang wajar. Kalau kita belajar ilmu biologi, tahu tahap perkembangan anak, kita bisa bersabar dengan itu. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu tahap perkembangan anak sesuai usianya, kita akan memaksakan kehendak kita, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Dan yang muncul adalah selalu kekecewaan. Anak kita masih kecil, bayi gitu ya. Dia tepung diginiin, bedak kita yang mahal diginiin sama dia. Dia masih di fase sensori motor. Sensori motor itu dia bermain-main dengan panca indera dia, dengan kulit dia, dengan mata dia, dengan penciuman, dengan semua panca indera dia. Maka kalau orang tua berilmu, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Anak itu lagi distimulasi nih. Semua sensori motornya terstimulasi dengan tepung tadi. Tapi kalau orang tua tidak terdidik, tidak punya ilmu, astagfirullahaladzim, ya Allah, dimarahin, dicubit anaknya, dimandiin segera, dibersihin tempatnya, sehingga anak nggak belajar apa-apa. Maka bedanya orang tua berilmu dengan tidak berilmu berpengaruh ke sumbu sabarnya. Sumbu sabar pendek atau sumbu sabar panjang. Demikian saya kembalikan ke Muhammad Fauzi. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Dikarenakan waktunya sudah habis, maka Bapak Ibu yang ingin konsul lebih lanjut mungkin bisa menghubungi langsung Ustadz dengan nomor tadi Ustadz ya di 08 1111 70128, betul Ustadz ya? Yes. Baik, atau follow aja Instagram saya. Ya. Follow Instagram saya, bisa lihat-lihat di sana bagaimana membangun relasi sama anak, main sama anak, di situ lengkap semua. Baik Ustadz. Jazakallahu khair, sekali lagi Ustadz kami ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk kami. Demikian Bapak Ibu sekalian telah kita saksikan bersama-sama kajian kita pada siang hari ini. Kepada Ustadz Adil Umarat, jika ada kepentingan lain atau agenda lain, kami persilahkan untuk meninggalkan room Ustadz. Siap, terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya telah lewat dari yang sebagaimana semestinya, kami informasikan kembali bahwasanya kita akan bertemu kembali insya Allah pada kajian zuhur esok hari di jam 12.30 sampai dengan 13.30. Insya Allah besok dengan Ustadz, sudah bisa ditampilkan besok Ustadz siapa? Baik, kepada operator mohon ditampilkan. Besok kita materinya dengan Ustadz siapa hari Senin? Oh baik.
Insya Allah kita akan jumpa kembali Bapak Ibu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di jam bagaimana biasa di jam 12.30 sampai dengan 13.30 dengan kajian kita berjudul Membangun Etos Kerja Muslim yang insya Allah akan dipandu atau disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Yuri. Semoga kita semua bisa hadir dan mengikuti kajian ilmu tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kembali dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu, saya mohon undur diri sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.